Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di Chatterbox Walk the Talk Edition untuk hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, hari pertama di bulan ke-8 tahun 2024 ini. Dadak batuk pileknya relapse lagi. Ya, karena daya tahan tubuh saya ini nggak terlalu kuat, teman-teman. Ya. Sekarang gini, ya, kita masih ngelanjutin perbincangan kita tentang life's a choice, atau life is always have a choice. Hidup itu selalu ada pilihan. Ya. Contoh gini, kemarin kan saya pernah bilang bahwa hampir seluruh penyakit, ya, bersumber dari satu hal. Apa itu? Stres. Yes, sumber dari semua penyakit itu tuh cuma sebenarnya satu. Apa? Stres. Stres. Sumber penyakit itu dari pikiran dan dari perasaan. Dan itu diakui loh oleh mayoritas dokter di seluruh dunia, gitu loh. Anda mungkin pernah tahu yang namanya mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya kan? Kalau tubuhnya sakit, berarti jiwanya sedang sakit, tidak Pak? Berarti jiwanya sedang sakit, gitu. Jadi ya, sekarang saya mengerti dan saya paham kita berada di sebuah era di mana kita ini hidup di era yang banyak menuntut kita untuk apa ya istilahnya, untuk serba cepat gitu loh. Makanya sekarang slow living tuh lagi ngetrend. Orang banyak yang pindah dari kota besar ke kota yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk slow living itu. Nah, karena kalau di kota-kota besar seperti Jakarta ini kan memang kita dituntut untuk semua itu serba cepat gitu kan, fast pace gitu loh. Nah, di balik itu ada yang membuat kita itu jadi stres, tertekan, depres, apa segala macam gitu. Yang dibilang Pak Deddy Susanto dan para psychologist atau para orang-orang yang ahli psikologi itu memang benar adanya. Orang kalau stres, larinya tuh bisa macam-macam. Ada yang larinya ke paling umum adalah pola makan yang nggak kira-kira. Pola makannya amburadul gitu loh. Pelampiasan stresnya adalah dengan makan gitu loh. Atau pelampiasan stres itu kadang-kadang ya jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan, alasannya healing, ini dan itu apa segala macam dan sebagainya. Lalu apakah itu mengobati seluruhnya? Kan enggak. Itu hanya mengobati sementara. Itu namanya bukan healing, itu namanya refreshing, menyegarkan gitu loh. Tapi kalau ada kalaunya nih, kalau kita mau heal banget, ya kita harus memilih untuk bagaimana kita bisa mengelola stres. Itu nggak bisa kita hilangin. Ada yang namanya stress management.
Nah, saya belum belajar tentang stress management. Ada yang namanya emotional management, manajemen emosi, pengelolaan emosi. Nah, mungkin kita Anda bisa belajar dengan Pak Ahmad Faiz Zainuddin tuh dari SIFT, atau dengan pakar-pakar emotional management, ataupun pakar-pakar dari apa itu tadi ya, apa itu tadi namanya ya, stress management itu tadi. Jadi stres dan emosi itu dikelola, kan dihilangkan, dikelola. Bagaimana ketika kita stres itu, kita tertekan itu, bagaimana kita tetap stay well, tetap stay positif gitu loh. Itu yang harus kita pilih, supaya kalau kita kalau lagi emosi, kalau lagi stres, pelampiasannya itu bukan kepada hal-hal yang dapat merusak kita sendiri gitu loh. Contoh misal orang lagi stres, orang lagi emosi, marah-marah ke orang kan, disakiti hati. Seperti yang sering disampaikan Pak Deddy Susanto ya kan, ketika anak buat salah nih, orang tua marah, anak salahnya 1, tapi orang tua marahnya 100. Nah yang 99 itu apa? Kok 100 banyak kali itu ibaratnya? Ya karena beban luka batin di masa lalunya itu belum dihilangkan. Tersandra oleh luka batin masa lalu, ditambah ketidakmampuan mengelola stres, ditambah ketidakmampuan mengelola emosi, jadinya begitu. Anak salah, salahnya 1, tapi marahnya 100. Ya 99-nya kemana gitu loh. Kok bisa 100 banyak kali gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Banyak kali kok. Dari anak salahnya 1, orang tua marahnya 100. Atau gini Pak Robin, ketika di kantor nih, di pekerjaan, kita sebagai pegawai pekerja nih buat salah ya, atasan kita kasih marah ke kita tuh 1000. Nah salahnya 1 kok marahnya 1999 itu kemana? Itu apa itu? Ya apa ya, kompilasi dari beban luka batin personal di masa lalu dan ketidakmampuan dari mengelola emosi dan stres dengan baik dan betul gitu loh. Itu yang menjadi bahan persoalan kita itu. Nah, life's a choice. Hidup itu adalah pilihan. Selalu ada pilihan. Life is always have a choice. Gitu loh. Kalau kita fokus di hal yang stressful itu, hal yang bikin stres, the stressing things, atau kita concernnya kepada hal-hal yang bisa bikin kita tambah stres gitu ya, bukan gak mungkin, malah jadi dalang dari masuknya berbagai penyakit, terutama apa? Psikosomatik. Kayak saya ini, saya pengidap psikosomatik loh. Orang kenapa bisa kena kanker, orang kenapa bisa kena stroke, orang kenapa bisa kena diabetes, orang kenapa bisa kena penyakit-penyakit berat yang lain, adalah karena apa? Mau tahu nggak? Karena stres, gabungan dari ketidakmampuan mengelola emosi, dan pelariannya itu loh, pelariannya ke hal-hal yang ngerusak diri sendiri. Coba ada adagium yang mengatakan
Ada adagium. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. We are what we eat. We are what we eat. Ya, kita adalah apa yang kita makan. Gitu loh, adagiumnya. Jadi kalau kita makan sembarangan, minumnya pun minum sembarangan, sembrono, gitu ya. Ya, rungkat duluan kitanya. Rungkat duluan. Gitu, ya. Rungkat duluan. Mau kita rungkat enggak kan? Rungkat duluan kitanya, gitu ya. Atau karena ketidakmampuan mengelola stres, ketidakmampuan mengelola emosi, larinya jadi ngabisin duit, boros gitu loh. Jalan-jalan kemana, ke sana, ke sini, ke situ, ke sono. Kalau nggak ke sini, nggak ke situ, nggak happy, nggak memiliki, Pak Saiful. Ya, kita nggak punya barang atau sesuatu yang bikin kita happy. Nggak punya bikin sesuatu yang bikin kita bahagia, kita jadi stres. Lah masa iya kebahagiaan disandarkan hanya kepada tempat dan benda? Kan itu tidak logis. Ya enggak? Tidak logis dan tidak masuk akal. Gitu loh. Jadi para pemirsa, oke, mari kita selesai ikut lagi ya. Jadi makanya saya selalu sampaikan, dalam hidup ini selalu ada sekarang. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi makanya kita itu kayak diberi pilihan, diberi cara biar hidup kita itu nggak terlalu stres gitu. Karena kalau kita terlalu stres, terlalu weak, terlalu lemah kita mengelola emosinya, maka otomatis akan berdampak pada tadi pelariannya salah, justru pelariannya kepada hal yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Lalu solusinya gimana? Pertama, kita terapkan pola hidup jasmani yang sehat, ya. Terapkan 4 sehat 5 sempurna. Hidup 4 sehat 5 sempurna. Lalu kemudian kemudian banyak olahraga, banyak gerak, intinya gitu ya. Lalu biar otak gak kusut, banyak baca buku, banyak banyak kegiatan olah otak lain gitu. Perbanyak teman, perbanyak relasi, ya. Perbanyak bersosialisasi, tapi sosialisasi itu juga harus hati-hati juga. Pilih pergaulan, pilih circle pergaulan yang benar-benar bermanfaat dan berdampak positif untuk kita. Itu yang paling penting. Ya. Gitu. Satu lagi, kita dekatkan diri kepada yang maha menyembuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dekatkan diri kepada yang maha melegakan, the healer. Siapa the healer? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas kembali dan kita jumpa lagi lain kesempatan. Sampai jumpa.